Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala wabarakatuh. nuril anwar wa siril asrar wa tilyahil akhyar wa miftahid bil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada niyamillahi wa ifdhalih walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, hari ini suasananya agak ya panas-panas dingin begitu, tapi kita tetap semangat, sehat. Makanya kita tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemarin ada beberapa teman-teman saya di netizen menanyakan tentang sosok Ustadz Harisun Abdul Hadi. Saya langsung telepon beliau untuk datang ke rumahnya. Sekarang kita bertemu dengan Ustadz Harisun Abdul Hadi. Nanti kita tanya-tanya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama kita ketemu di kantor saya di bulan puasa. Betul sekali. Nah, terus informasi dari pemerintah tidak boleh mudik. Betul. Terus kegiatannya apa Ustadz? Alhamdulillah selama bulan Ramadan tetap biasa mengajar anak-anak saja. Idul Fitrinya? Idul Fitrinya ngisi kitab saja di YouTube. Oh, di rumah-rumah Ya, gitu aja ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz dari beberapa teman. Itu Ustadz Harisun Abdul Hadi itu aslinya mana sih? Apa memang orang Bekasi atau memang beliau orang dari luar Bekasi? Terus dulu mondoknya di mana begitu katanya? Ya. Itu pertanyaan begitu sama teman-teman. Ya. Jadi saya sebenarnya Ustadz bukan orang Bekasi, saya asli orang kampung, ya. Makanya channel kalau di YouTube itu channel Ustadz Kampung gitu Ustadz kan. Kampung. Iya. Jadi saya itu orang kampung, tepatnya desa saya Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, termasuk Jawa Timur, Ustaz. Jawa Timur. Ya, khususnya di Madura. Madura. Gitu, Garam, gitu, Ustaz, ya. Kalau Pamekasan identik dengan Madura. Iya, betul. Oh, Masya. Terus kalau itu mondoknya di mana? Mondoknya dulu tahun 1999 kalau nggak keliru, saya mondok di salah satu pesantren terbesar di Madura. Yaitu Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Mambaul Ulum Bata-Bata, ya. Kebetulan saya sampai selesai. Sampai selesai? Sampai selama kurang lebih 9 tahun saya mondok di Pondok Pesantren tersebut. Ya. Cuman satu pondok itu aja ya? Satu pondok itu saja, ya? Tidak. Oh, kata-kata orang yang pondoknya berpindah-pindah gitu. Oh, ya. tidak. Ini sekali-sekali. Fokus saja satu pondok. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau Ustadz Harisun Abdul Hadi itu nama aslinya. Channelnya Harisun Abdul Hadi. Tapi biasanya terkenal di media sosial Ustadz Kampung. Ternyata betul-betul dari kampung gitu. Betul, Ustadz, ya? Ustadz, betul. Pertanyaannya Ustadz begini, kok Ustadz kampung bisa mengkoreksi beberapa bacaan kitab dari para ustadz yang kurang pas, bahkan Al-Quran juga, itu referensinya dari mana? Apakah kalau mondok baca kitab semuanya, nah itu waktu di pondok wajar, tapi setelah nggak mondok apakah masih tetap ngaji? Apakah membeli buku koreksinya begitu semua dipelajari atau bagaimana? Ya, sebenarnya saya hanya sebatas menyampaikan kebenaran saja, Ustadz. Jadi akhir-akhir ini ada begitu banyak pendakwah yang menurut saya memang bukan bidangnya, tapi memberanikan diri untuk berdakwah. Apa yang disampaikan begitu banyak menyimpang dari hukum yang sebenarnya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang benar itu bukan seperti yang disampaikan mereka. Jadi kita harus berani menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena jika pendakwah bukan di bidangnya saja dia berdakwah, maka hasil hukum yang disampaikan akan merusak hukum Islam itu sendiri, Ustaz. Makanya kita harus bangkit untuk meluruskan, ya. Tapi jangan sampai kita mencaci dan memaki. Masalah kita dicaci orang lain, ya biarkan saja. Yang penting kita kalau luruskan, ya. Usahakan kita ketika dicaci, doakan yang baik saja. Jangan malah kita mencaci mereka. Kalau kita mencaci mereka, tidak ada bedanya antara mereka dengan saya. Kita, ya.
Jadi itu Referensinya dari mana? dari banyak kitab, karena kebetulan di pondok pesantren saya itu ada aliyah B yang khusus kitab. Jadi kebetulan saya aliyah B. Jadi di pondok pesantren saya itu wajib hafal alfiyah. Wajib hafal Alfiyah, dan kebetulan saya hafal. Hafal sampai Ya, sekarang. sampai sekarang insya Allah Walaupun hafal. sudah nggak di pondok Walaupun pesantren. tidak di pondok pesantren, karena setiap hari mesti baca kitab. Jadi ketika baca kitab sudah tahu referensinya alfiyahnya itu apa gitu ya. Karena ada yang pulang dari pondok alfiyahnya udah lupa karena udah lupa, karena ya. kebutuhan keluarga, kepentingan keluarga Ya, harus betul. keluar begitu. Ya. Tapi Ustadz masih hafal ya? Insya Allah. Masya Allah. Berarti intinya begini Ustadz. Banyak sekarang itu di media sosial orang yang mestinya bukan saatnya untuk berdakwah, dia sudah memberanikan diri untuk berdakwah sehingga apa yang dia sampaikan menjadi merusak tatanan hukum begitu saja. Betul. Kalau menurut Ustadz itu seyogyanya sebagai seorang pendakwah itu seperti apa? Kalau menurut saya yang pertama, sebagai orang yang mau berdakwah, terjun untuk berdakwah di media sosial ataupun secara real di masyarakat, maka yang pertama harus betul-betul memahami ajaran agama, ajaran Rasulullah SAW. Tidak cukup hanya membaca Al-Quran, hadis, tapi ijma dan qiyas harus betul-betul menguasainya. Dan kebanyakan orang yang berdakwah akhir-akhir ini, Ustadz, kalau pandangan saya itu Ustadz dadakan. Kenapa? Karena baca Al-Quran saja salah, apa benar yang disampaikan itu pasti sesuai? Iya, kalau Karena bacanya baca belepotan Al-Qurannya saja salah, pasti hukumnya yang dihasilkan pasti tidak pasti sesuai. salah ya. Berarti dia hanya membaca terjemah saja, padahal Al-Quran itu kalau dibaca sesuai teks terjemah itu pasti akan jadi masalah. Ada di masalah juga. Karena sebenarnya saya pernah ingat itu kalimat Kiai almarhum Kiai Maimun Zubair pernah mengatakan bahwa terjemah dalam bahasa Inggris waktu itu mau diterjemahkan itu menjadi polemik para ulama dunia. Dan sampai sekarang itu pun sebenarnya hukum menerjemahkan dalam bahasa Inggris atau Arab atau Indonesia itu haram gitu. Cuman sekarang kalau ada yang mengharamkan terjemah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris akan jadi musuhnya orang Islam sedunia karena kebutuhan itu. Ya, betul, Ustaz. Nah, dari referensi itu sebenarnya sudah bisa dibuat patokan bahwa kalau kita mau berdakwah tapi dasarnya hanya mempelajari terjemah saja nggak mungkin bisa, nggak mungkin benar begitu ya. Bukan hanya sekedar satu kitab tapi beberapa referensi. Paham, ya? Jadi kalau misalkan kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai patokan, karena Al-Quran itu secara ijmal menyampaikannya, secara keseluruhan. Jadi spesifik itu ada hadis, ijma, dan qiyas. Jadi tidak bisa hanya Al-Quran dijadikan satu-satunya patokan. Tidak bisa. Ya? Tidak bisa. Saya pernah dengar tuh kayak ditanya, kenapa kenapa agama itu harus bersanad kan begitu? Jawabannya karena agama itu milik Allah yang dibawa oleh Rasul. Betul. Sedangkan kita tidak ketemu sama Allah dan juga tidak ketemu sama Rasul. Maka harus melalui yang membawa. Orang yang membawa adalah sahabat. Lalu sahabat punya murid sampai kepada kita. Sehingga referensinya yang dibawa oleh Rasulullah itu enggak salah dan tepat. Betul. Sesuai dengan yang dibawa Rasul. Tapi kalau tidak bersanad biasanya akan berubah-berubah. Begitu Ustaz ya? Iya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kalau pengen tahu referensinya Ustadz Harrison Abdul-Hadi, nanti saya tunjukin beberapa kitabnya. Kira-kira Bapak Ibu punya berapa? Terkadang kita yang punya 2 aja udah merasa pinter. Nanti kita lihat seperti apa. Ini kalau kayak gini Ustadz, kitab yang baru dibaca. Kayak gini cari referensi. Ini adalah kitab yang baru dibaca, dipelajari untuk referensi. Ya. Buat kontennya, kemudian ini baru belum selesai ini untuk menuliskan yang jelas-jelas. Oh begitu ya, ini kitab yang baru baca. Kalau ini referensinya segitu banyak, agak tahu isinya apa saja. Kalau saya mau bacanya bisa pusing saya. Dibaca sepertinya aja yang mana yang sesuai babnya gitu. Kalau Bapak mau tanya umroh atau jalan-jalan ke luar negeri mah saya ahlinya, tapi kalau ini mah pusing saya ini. Referensinya segini banyak, Ustadz Harrison Abdul-Hadi. Kalau kita mah ini rak yang kedua, apa namanya rak ya? Ya, rak yang kedua. Jadi ada 2 rak Tio. Nah, Tuh,
kira-kira Bapak Ibu punya berapa? Ini tiap hari dia belajar terus, dan tiap hari beliau ngajar juga. Oke, yang terakhir Ustaz. Yang terakhir ini. Untuk khalayak umum, baik para ustadz-ustadz yang baru atau masyarakat buat kita, seharusnya untuk mempelajari ilmu agama itu harus seperti apa sih? Kalau untuk saat ini pandangan saya Ustadz ya, menurut saya di pesantren itu yang lebih maksimal. Kalau menurut saya. Berarti anak harus masuk pondok pesantren. Ya paling tidak ngaji kepada orang yang sanadnya dari pesantren. Oh, kalau kita orang biasa di rumah, seperti saya, orang yang sudah terlanjur jadi orang biasa, dulu nggak pernah mondok, barangkali terus saya kepengen belajar ilmu, berarti harus mencari guru atau ustadz atau kiai yang betul-betul lulusan dari pondok yang bersanad begitu. Betul. Tidak jadi ketahuan Ustaz. Jadi ketahuan ini ustadznya siapa, gurunya siapa. Ini ketahuan sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga pemahamannya juga nggak salah gitu ya. Tidak salah. Nggak salah begitu. Oke Ustadz, kira-kira di channelnya itu mau bikin berapa? Ini yang terbaru ini. Udah nyiapin konsep apa ini untuk hari ini? Sudah, alhamdulillah udah 2 video sudah saya upload di akun YouTube saya. Nah, yang penting saya sudah menyampaikan saja itu saja. Masalah orang banyak sedikit dan itu tidak jadi masalah menurut saya. Jadi berjuang itu tidak harus banyak terus. Jadi menurut saya bagaimana kita terus bermanfaat buat orang lain. Itu saja. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, sama. Kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, demikian kita perkenalan dengan Ustadz Harisun Abdul Hadi yang di media sosial terkenal dengan Ustadz Kampung. Saya nggak berani tanya-tanya yang lain yang banyak-banyak karena bukan level saya, takut salah, ntar saya juga dikoreksi. Tapi akan saya tunjukkan sebagai motivasi buat kita semuanya, seperti apa sih sosok Ustadz Harisun Abdul Hadi, referensi kitabnya, supaya kita tahu bahwa sekelas bisa memahami itu harus punya referensi kitab yang banyak. Bukan kayak kita hanya 1-2 saja, itu pun belum pernah dibaca, hanya hafal 1 hadis sudah keluar kemana-kemana. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Ini kalau kayak gini Ustaz, kitab yang baru dibaca. Kayak gini cari referensi. Ini adalah kitab yang baru dibaca, dipelajari untuk referensi. Ya. Buat kontennya. Kemudian ini baru belum selesai ini untuk menuliskan yang jelas-jelas. Oh begitu ya, ini kitab yang baru baca. Kalau ini referensinya segitu banyak, agak tahu isinya apa saja. Kalau saya mah bacanya bisa pusing saya. Dibaca seperlunya aja, yang mana yang sesuai babnya gitu. Kalau Bapak mau tanya umroh atau jalan-jalan ke luar negeri mah saya ahlinya. Tapi kalau ini mah pusing saya ini. Referensinya segini banyak, Ustadz Harisun Abdul Hadi. Kalau kita mah ini rak yang kedua, apa namanya rak ya? Ya, rak yang kedua. Jadi ada 2 rak Tio. Nah, tuh, kira-kira Bapak Ibu punya berapa? Ini tiap hari dia belajar terus, dan tiap hari beliau ngajar juga.